Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Salma Saidah dari kelas manajemen RA5 dengan NIM 220718. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari pertemuan 1 sampai 6 dalam mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Yang pertama itu ada bisnis yang beretika. Di sini ada definisi etika bisnis. Etika bisnis itu adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Nah, kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis juga dapat menjadi standar dan juga pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan juga menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dengan dilandasi dengan moral dan juga jujur, transparan, dan juga sikap yang profesional. Pentingnya berbisnis secara etis. Berbisnis secara etis itu emang sangat penting karena memiliki dampak positif yang signifikan, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat organisasi dan juga masyarakat secara keseluruhan. Berbisnis secara etis itu adalah dasar penting untuk membangun bisnis yang berhasil dan berkelanjutan, sambil memastikan dampak positif pada berbagai pemangku kepentingan dan juga masyarakat secara umum. Di sini ada keuntungan dari berbisnis secara etis. Nah, berbisnis secara etis itu memiliki beberapa keuntungan. Nah, di antaranya itu yang pertama ada kepercayaan konsumen, yang kedua loyalitas pelanggan, yang ketiga diferensiasi dari pesaing, keempat pemikiran jangka panjang, kelima inovasi kreatif, dan juga yang keenam ada dukungan dari masyarakat, dan ketujuh ada dukungan dari investor. Yang pertama itu kepercayaan konsumen. Konsumen cenderung lebih percaya pada bisnis yang dianggap etis. Mereka lebih mungkin membeli produk atau menggunakan layanan dari bisnis yang dianggap memiliki praktis bisnis yang adil dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, loyalitas pelanggan. Pelanggan yang tahu bahwa bisnis beroperasi secara etis cenderung tetap setia. Mereka juga lebih merasa nyaman dan juga puas dalam berbisnis dengan perusahaan yang mempraktikkan nilai-nilai etika. Dan yang ketiga ada diferensiasi dari pesaing. Bisnis yang berfokus pada etika dapat membedakan diri dari pesaing. Dan ini bisa menjadikan keuntungan kompetitif, terutama jika konsumen cenderung memilih mereka yang dianggap etis. Yang keempat ada pemikiran jangka panjang. Nah, praktik bisnis yang etika mencakup mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebutuhan bisnis. Ini membantu bisnis merencanakan dan juga mengelola pertumbuhan mereka dengan cara yang berkelanjutan. Yang kelima ada inovasi dan juga kreativitas. Di lingkungan kerja yang etis dapat mendorong karyawan untuk lebih berinovasi dan kreatif. Karyawan juga akan merasa dihargai dan didukung, memiliki kecenderungan untuk memberikan ide-ide baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan juga daya saing bisnis. Dan yang keenam ada dukungan masyarakat. Bisnis yang beretika cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat karena mereka mematuhi norma-norma sosial dan juga lingkungan. Dan yang ketujuh ada dukungan dari investor. Investor sering mencari perusahaan yang berbisnis secara etis, karena bisnis yang dianggap etis dapat menarik investasi dan juga mendapatkan dukungan keuangan lebih mudah. Jadi, berbisnis secara etis itu bukan hanya memberikan manfaat kepada bisnis itu sendiri, tetapi juga kepada pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Di sini ada definisi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas suatu bisnis, organisasi, atau proyek. Pemangku kepentingan dapat berasal dari berbagai koneksi ke organisasi atau proyek. Dan pemangku kepentingan sering dikelompokkan juga ke dalam dua kelompok, yaitu di dalam kelompok utama yaitu ada pemangku kepentingan internal dan juga pemangku kepentingan eksternal. Di sini ada pengertian dan proses globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe dalam bahasa Inggris yang berarti dunia atau bola. Sedangkan globalization yaitu adalah proses. Globalisasi pada dasarnya merupakan gagasan dari pihak atau negara tertentu yang kemudian ditawarkan kepada pihak atau negara lain untuk diikuti. Dan awal munculnya proses globalisasi itu terjadi di Eropa, secara cepat menyebar dan berkembang ke seluruh dunia, dan sebagian besar negara di dunia membuka diri untuk menerima globalisasi. Proses globalisasi tidak hanya menyentuh kehidupan budaya, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan juga komunikasi. Bisnis dan organisasi bisnis dalam lingkungan global.
Bisnis dalam lingkungan global di masa kini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dunia telah memasuki masa globalisasi, di mana tidak ada lagi sekat-sekat pembatas yang memisahkan antara satu sama lain, tak terkecuali dengan lingkungan bisnis. Bisnis terus mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya dan juga kini berkembang telah merambat ke negara-negara belahan lainnya. Pengertian teori-teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbincang tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan juga sesuai dengan norma. Namun, ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut. Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan juga dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan juga norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Di dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan. Ada perkembangan tanggung jawab perusahaan. Secara simultan, perusahaan akan menjalankan 3 jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, di mana ketiga tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara seimbang. Penekanan kepada salah satu jenis tanggung jawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Ketiga tanggung jawab tersebut mencakup tanggung jawab ekonomis, tanggung jawab hukum, dan juga tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility itu merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian secara terus-menerus bersifat tetap dan juga terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan. Tanggung jawab sosial merupakan suatu pemikiran bahwa bisnis memiliki tanggung jawab tertentu kepada masyarakat selain mencari keuntungan. Makna corporate social responsibility yang lebih luas adalah menuju social responsibility dan social leadership. Tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa social responsibility atau tanggung jawab sosial merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan juga lingkungan dari kegiatannya. Kemudian ada etika. Salah satu hal utama yang berdasarkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah etika. Etika dan tanggung jawab sosial merupakan dua variabel yang saling melengkapi. Dengan kata lain, etika dapat mendasari tanggung jawab sosial. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki etika yang baik cenderung bertanggung jawab secara sosial. Hak dan kewajiban pemilik usaha. Pengertian pemilik usaha yaitu orang atau perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Lalu ada orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Lalu ada juga orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia memiliki perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Kemudian juga ada perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Lalu ada perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh atau karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Hak dan kewajiban tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Banyak jenis hak lain yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja selain imbalan dalam bentuk materi.